Halo teman-teman, selamat datang di channel DG Tutorial. Kali ini saya bakal jelasin tentang rumus VLOOKUP, tetapi dengan file sumber atau sumber data ataupun tabel data, atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya atau di rumusnya itu adalah tabel array yang beda sheet ataupun beda file. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar dari VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Teman-teman bisa tonton dulu kalau misalnya belum nonton. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan gimana kalau misalnya menghitung data karyawan yang lembur atau berapa biaya lemburnya, tetapi itu masih satu sheet, yakni di sebelah sini saya menggunakan rumus VLOOKUP-nya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya saya pengen tabel lemburnya itu ada di beda sheet. Di sini saya punya sheet data lembur dan kedua yaitu sheet laporan uang lembur. Pertama teman-teman, seperti di video sebelumnya, teman-teman tinggal menggunakan cara cepat yaitu klik tombol insert function. Lalu teman-teman ketikkan VLOOKUP, klik go, double klik, lookup value. Saya jelaskan lagi, lookup value adalah, jadi kan teman-teman sekarang pengen mengisi data C2. Nah, data C2 ini teman-teman pengen isi berdasarkan apa sih? Yakni berdasarkan nama karyawan. Artinya lookup value ini saya bakal pilih B2. Sedangkan tabel array adalah tabel sumber di mana data uang lembur ini terisi. Yakni itu di sheet data lembur. Jadi teman-teman tinggal klik sheet data lemburnya. Lalu teman-teman pilih tabel sumbernya seperti ini. Nah, untuk penggunaannya kali ini lebih baik teman-teman untuk menggunakan simbol F4. Saya klik F4. Sehingga ada simbol dolar seperti ini. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya atau apa fungsinya simbol dolar seperti ini. Kita lanjut aja dulu. Kolom index numbernya, karena kita akan isikan berapa uang lemburnya, yang mana uang lemburnya ada di kolom kedua, maka akan kita isikan dengan angka 2. Range lookupnya kita isikan false. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita double klik untuk mengkopikan datanya ke bawah. Nah, di sini ada keterangan errornya. Nanti saya akan menjelaskan gimana supaya keterangan errornya ini hilang. Nah, di sini tadi saya menjelaskan kenapa ini harus menggunakan simbol dolar atau teman-teman bisa klik F4, yaitu karena untuk menggunakan simbol dolar ini supaya fungsinya ini tidak berubah. Misal nih ya, simbolnya ini saya hilangkan. Kayak gini, hasilnya sih sama untuk karyawan Adana, tapi kita lihat datanya ke bawah. Lihat di sini banyak errornya karena rumusnya ini sendiri berubah. Yakni di sini A2, sini pindah ke A3, di sini pindah lagi ke 4. Maka dari itu kita gunakan F4 untuk menambahkan simbol dolar di tabel sumbernya. Saya klik enter. Kita lihat lagi. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan tentang VLOOKUP beda file, sekarang kita coba gimana sih caranya untuk supaya errornya ini menjadi berubah. Ini kan gak enak nih kalau misalnya dilihatnya NA kayak gini, yakni dengan menggunakan rumus if error. If error sendiri seperti artinya if itu jika, error itu error. Jadi kalau misalnya error, ini pengen diisi apa nih? Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal tambahkan setelah sama dengan itu if error kurung buka, dan untuk di belakangnya teman-teman tambahkan titik koma. Lalu hasil errornya teman-teman mau apa? Misalnya hasil errornya itu adalah gak ada lembur. Kutip kurung tutup. Kita kopikan ke bawah. Ya, Aditya, karena di sini tidak ada nama Aditya, maka di sini pun tulisannya nggak ada lembur. Sekarang kalau misalnya kita tes nih, Adana kita hapus. Nih, Adananya kita hapus. Apakah tabel sebelahnya berubah juga? Ya, Adananya sudah berubah jadi nggak ada lembur. Nah, itu penjelasan untuk penggunaan if dalam beda sheet. Sekarang saya bakal menjelaskan untuk penggunaan rumus if kalau misalnya beda file. Nah, sekarang saya bakal menjelaskan tentang penggunaan rumus VLOOKUP di beda file. Oke, sekarang saya buat dulu filenya. Saya ketik Ctrl N. Lalu misal saya kopikan ininya.
Penggunaannya sama kayak tadi, teman-teman tinggal klik tombol insert function, lalu double klik di VLOOKUP. Rumus ini adalah rumus-rumus yang terakhir kali saya gunakan. Double klik di VLOOKUP, lookup value-nya, yaitu, saya jelasin lagi, lookup value adalah teman-teman kan ini pengen mengisikan kolom B2. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengisikan kolom B2 ini berdasarkan apa sih? Yakni berdasarkan nama karyawan. Lookup value-nya kita isikan dengan A2. Table array-nya kita pindah. Saya isikan kayak gini. Sudah ditambahkan F4 otomatis. Kolom indeksnya kita isikan, karena di sini adalah data berapa sih biaya lemburnya, maka kolom indeksnya adalah 2 karena biaya lembur ada di kolom kedua. Range lookupnya kita isikan false. Sini error. Sama kayak tadi, kita tambahkan rumus if error. Kita ketikkan if error, lalu kurung buka, dan juga di akhirnya kita tambahkan titik koma dan hasil apa. Misalnya hasilnya tidak ada lembur. Kurung tutup. Ini saya isi dulu. Nah, kayak gini. Nah, itu aja tutorial untuk rumus VLOOKUP yang mana beda sheet dan juga beda file. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada bagian yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau misalnya teman-teman pengen request topik apa yang pengen dibahas di kemudian hari, silahkan teman-teman komen juga di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.